Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari siswa-siswa SMA 1 Thomas 2 Medan, dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat video interview dengan keluarga yang bertemakan panggilan keluarga dari Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya Natali Kristen Lesar. Saya Feby Landa Ginting. Saya Benhar Gabriel Tarigan. Saya Timothy Siregar. Dan saya Indri Rusiana. Nah, kami sudah bersama dengan orang tua dari saudari kita, Natali. Halo Om, halo Tante. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Benhar. Nah, untuk Om dan Tante, gimana nih awal pertemuannya sebelum menjalin yang namanya pacaran? Tante lah jelasin. Ih, Om lah. Oh lah. Oh, dia menambahin. Malu. Gak apa-apa ya. Oke. Ntar ingat-ingat dulu, soalnya lama banget. Ya, jadi awal ketemunya itu kan udah hampir ulang tahun berapa sih? Udah ke berapa tahun ini? 17. Apanya? Oh, 17 tahun. 17 tahun itu anaknya mau 18, berarti pertemuannya itu setelah pertemuan awal kita itu pacarannya cukup lama, sekitar 7 kali 7 tahun. Nah, oke. Awal ketemunya itu kita kan sama-sama perantauan, kita sama-sama di Jakarta. Saya tinggalnya di satu daerah, misalnya bukan daerah sih, tempat. Misalnya kayak di sini Setiabudi, yang satu tinggalnya di agak-agak jauh dikit sih, kayak di Esparman atau Hayamuru gitulah. Oke, agak jauh amat sih. Terus kemudian aku punya teman satu suku sama dia. Oke, sama Ayang Beb. Beb, dengar nggak Beb? Kok Beb? ini mau jujur atau kakak jujur ya? Oh, jujur ya, jujur. Nah, oke. Dulu waktu masih masa-masa masih muda, masih berapa ya? Pokoknya masih 20 tahun ke atas, belum sampai 30 tahun deh. Kita beda setahun ya. 3 tahun. Dia adik-adik main berondong dulu saya kan. Oke. Om ini dia bekerja di satu lembaga pendidikan namanya lembaga pendidikan komputer. Terus dia bekerja di situ, dia bagian ngajarin juga. Terus ada tetangga saya yang les di tempat Om. Kemudian les di situ, udah itu, oke ketemu ya. Aku lupa. Udah, oke. Nah kebetulan tetanggaku ini waktu itu deket sama saya gitu, deketnya itu tanda kutip dia salah anak muda saling milik-milikan, saling suka gitu kan. Pertama-tama sih nggak tahu dia habis manfaat, tapi saya ini baper. Berarti aku duluan dong ya. Baper ya, terus saya deketin gitu deh, PHP gitu deh ya. Jadi kita kan baper gitu kan, dia PHP gitu kan, jadi kan dia mau dibaperin ya. Dan mau baper deh. Terus udah kemudian jadi kita suka ketemu gitu kan, dengan bulu-bulunya saya. Sebenarnya sih banyak juga sih cowok-cowok yang deketin, cuman waktu itu dia itu ganteng sih ya. Beda ya, biasa langganan anak muda. Jadi gitu kan, handsome gitu dia. Terus waktu itu saya punya cincin tidak emas. Rupanya orang-orang Manado ya silau dengan agak-agak sedikit gimana gitu ya. Ini cewek mungkin punya duit kali gitu kan. Ini deketin lah pokoknya di HP gitu. Terus akhirnya Rin, gue pinjem dong cincin lo gitu kan. Gue pinjem dong, kan kita kan udah deket gitu kan. Ya itulah karena kita masih muda, baper gitu kan. Dengan percaya diri lah ngasih, ya udah deh, lu kan udah temen gue, ya karena kutip ya belum deket-deket banget, tapi yang namanya tadi baper ya. Ya gitulah, akhirnya saya kasih pinjem. Terus
rupanya dia pas di lembaga pendidikan itu dia cincinnya ditaruh di komputer. Tinggalan lah di situ. Terus kemudian dia juga punya teman, bukan dia sih, temen dia punya teman cewek. Temennya Om kan orang Jawa, jadi orang Jawa itu dia punya teman cewek atau saudaranya mungkin kerja juga di tempat nggak jauh dari tempat aku, akrab gitulah gitu kan. Terus habis itu karena dia komunikasi terus akhirnya kenal sama mereka. Nah, terus aku bilang gini, aku loh cincinku nggak tahu di mana sekarang, akhirnya ditinggalin di sana gitu kan. Akhirnya udah, jadinya kenal kan sama dia kan, oh itu cincin kamu gitu kan, oh ya udah ini gitu. Terus kemudian habis itu ya udah, akhirnya kita berteman. Akhirnya berteman, ya sering teleponan gitu kan. Sampai waktu itu sebenarnya saya tinggal di daerah Bekasi. Daerah Bekasi sampai ya kami komunikasi terus akhirnya kami itu pindah ke Depok. Tapi si Om masih tetap di Bekasi. Nah, saya pindah ke Depok, komunikasi terus suka ketemuan. Waktu zaman dulu kan suka ketemuan dulu namanya di mall di Ramayana gitu. Jadi antara Bekasi itu sama Depok itu jauh banget. Bekasi sampai ke Depok itu cukup jauh banget, apalagi zamannya dulu itu harus pakai bis, sekitar 2 jam gitu lah kan. Nah, pakai bis udah, tapi dia berjuang. Sudah ketemuan kan. Itu belum ditembak kan. Terus sama yang satu tadi sih saya udah jauh lah, jauh dikit gitu kan, udah nggak enak kan, dia berusaha untuk mencari semanfaat begitulah. Terus akhirnya udah kita komunikasi, dia suka datang berkunjung, udahlah pikirkan. Akhirnya suatu saat dulu kita masih telepon koin. Kalau nggak telepon koin ya dulu ke wartel ya, dulu kan belum ada handphone atau cuma telepon rumah aja kan. Nah, udah itulah teleponan. Akhirnya suatu saat dia nembak saya, si Om nembak. Itu gimana? Di wartel. Iya, dia di Bekasi, si Om di Bekasi. Saya di Depok udah. Terus dia nembak kan. Dia nembak gitu, saya di wartel. Saya suka sama kamu, gitu kan. Kita jadian dong. Kejadiannya gitu. Akhirnya kami jadilah itu. Jadi wartel itu sangat bersejarah sekali. Nah, disitulah awal mulanya. Akhirnya terus panjang banget ya ceritanya ya. Terus pacaran, komunikasi. Dia yang sempat habis dari lembaga pendidikan itu dia pindah kerja. Waktu dulu sambil kuliah, terus kerja juga di kafe dengan uang pas-pasan ya kan, sambil kuliah. Terus jauh pula. Dan kerjanya itu ada di daerah Kelapa Gading, kalau tahu di Jakarta. Kelapa Gading ke Depok itu jauh banget lah, pokoknya jauh banget gitu. Tapi dia berusaha datang terus importnya. Kalau pokoknya dia itu suka, kalau misalnya gajian suka berikan sesuatu. Terus sebenarnya Om ini dia romantis dia suka ngukir nama, dia suka kasih bunga, suka segala macam, dengan segala apa yang dia punya itu dia kasih, dia berusaha memberikan yang terbaik. Berarti Om sukanya ngasih hadiah. Itu berjalan kita sampai 7 tahun. Sampai satu kali tante kan orangnya kerjanya dulu kan orang-orang apa ya dibilang, orang-orang kayak orang-orang bebas, dulu kerja di salon. Orang salon tahu dong jahat ya. Kalau ada temen yang ngajak dugem, ayo gitu kan. Ada yang ngajak ngapa-ngapain, ayo. Nah, satu kali dari rumahnya dia itu daerah Cempaka Putih, kalau tahu. Pernah Cempaka Putih sampai ke Depok itu 2 jam dong ya, hampir 2 jam itu. Dengan duit pas-pasan, dia telepon saya, kamu di mana? Saya nggak bisa bohong karena risik kan, namanya kayak klub gitu kan. Akhirnya sampai jam 2 malam nyampe di situ. Jam 2 malam, tapi dulu Jakarta masih nggak rawan gitu kan. Udah berusaha dateng dengan tidak ada duit barangkali, atau mungkin hanya ongkos tapi yang jelas nggak ada duit kayaknya. Udah nyampe ketemu di kafe itu yang dulu sih diskotik sih, sebagai kata diskotik karena kan tempat itu kan sampai jam 12 malam. Terus saya dianterin pulang, dia pulang lagi ke Cempaka Putih itu sampai jam 3 malam. Terus begitu baik lah, terus dia perhatian banget
saya nakal, ya temannya juga saya nakal, orang-orang salon ya. Ada Om Sana ngajak, ada Abang Sini ngajak. Banyak dulu. Gitu kan, terus sampai pokoknya perjuangannya luar biasa lah begitu kan. Perjuangannya sangat luar biasa sampai 7 tahun berjalan sampai kami berencana untuk berumah tangga, menikah. Itulah perjuangannya sangat berjuangnya luar biasa lah, pokoknya kerja kerasnya untuk mendapatkan cinta sangat luar biasa. Sedih ya. Itu dia, sampai kita mau ngajak menikah. Oke, silakan tambahkan Om. Oh, nambah. Iya. Ya. Ya, kita kan melihat tadi ceritanya, terus ketika ada niatan untuk serius itu kan udah mulai intens, datang ke rumahnya apel ya kan, datang malam minggu, tapi sempat juga ditolak sama orang tuanya, udahnya nih ditolak gitu, artinya kayak nggak terima gitu. Saya maksudnya jadi Saya kan tinggalnya di saudara di sana ya, di namanya anak Nang Boru sama Amang Boru lah di Jakarta, tinggal di situ. Jadi dia sayang banget sama saya, gitu. Dia anggap anak lah dari tamat SMA dan udah lama tinggal di situ. Oke, next. ya, jadi kalau misalkan mau nelfon gitu, nelfon Rina gitu kan, dibilangnya nggak ada orangnya atau enggak ditutup langsung sama udah Edo. Jadi sering ditolak gitu lah. Datang juga kadang kayak nggak dikasih ketemu gitu kan. Tapi karena saya orangnya ya namanya pantang menyerah, harus dapet nih, datang terus tuh. Sampai akhirnya Om itu bilang, wah maksudnya bernyali juga ya, berani ya masih datang kemari gitu. Berarti punya keinginan kuat untuk bisa gitu kan, serius mendapatkan seorang Rina gitu lah. Jadi akhirnya diterima juga pada akhirnya gitu kan. Karena dilihatnya ya berbeda daripada orang Manado kebanyakan ya. Karena kira orang Manado ini kayak nggak bisa nih, punya karakter yang nggak cocok gitu lah. Tapi akhirnya lama-lama diterima juga. Ya gitu, akhirnya ya niat untuk rumah tangga, kumpulin uang gitu secukupnya, dan akhirnya kita bisa merasakan pernikahan. Ya gitu sih. Ada tantangannya lah, nggak mulus gitu aja. Terus tadi ralat sedikit, saya kan kerjanya di salon begitu kan sama teman-teman. Tapi dalam arti nakalnya itu nggak nakal sampai ke dalam-dalam sih. Jadi walaupun saya bergaul dengan orang-orang yang masih suka dugem segala macam, tapi saya masih menjaga diri gitu loh, nggak sampai yang namanya tanda kutip. Saya hanya sekedar tahu, sekedar nongkrong sama teman-teman, just fun aja gitu loh, cuman sekedar ya nggak kayak orang-orang yang pikir orang yang cewek nggak bener gitu, enggak sih. Artinya walaupun saya pergaulan bebas dulu, tapi saya tetap takut Tuhan aja. Gitu. Ini nyambung berarti ya sama pertanyaan kita yang nomor 3. Jadi menurut Om dan Tante, untuk hubungan itu sebenarnya di dalam pernikahan harus berdasarkan cinta yang tulus dan takut akan Tuhan berarti ya? Iya betul. Betul. Pokoknya hubungan itu kalau bisa sih memang dari pacaran kita udah saling mengenal ya. Satu, dia itu harus anak Tuhan memangnya. Tapi kalau udah takut Tuhan, dia nggak akan aneh-aneh gitu loh. Salah satunya kita pacaran ya. Ini kan kalian masa-masa ini remaja dewasa lah ya. Pacaran itu disebut pacaran kudus. Jadi jangan sampai yang namanya berangkat sampai ke dalam. Kalau bisa, jadi salah satu dari geng kami dulu, teman kami dulu, ada yang namanya pacaran kudus. Jadi mereka itu memang benar-benar pacaran yang cuma pegang tangan. Jadi yang namanya ya ini kita dewasa aja lah, yang namanya kiss itu pun mereka nggak boleh, karena mereka harus sampai yang namanya kudus, itu yang mereka pertahankan. Bagaimana Om dan Tante melewati fase pacaran setelah menjalani hubungan? Silakan Om. Jadi gimana perasaan Om dan Tante setelah melewati fase pacaran dan akhirnya memutuskan untuk menikah lebih dalam lagi? Perasaan ya, karena kan pacaran udah cukup lama ya, udah 7 tahun lebih. Terus ya secara usia juga kalau untuk perempuan udah cukup untuk berumah tangga, dan saya juga udah siap juga untuk berumah tangga, udah ada pekerjaan.
ya udah bisa lah untuk jenjang rumah tangga kayak gitu, udah siap lah itu. Kenapa lagi? Tapi dari mulai pacaran ini memang udah kayak, oh ini pacarannya memang serius kan. Kalau masa sekarang banyak nih om yang pacarannya emang hanya untuk bercanda gitu. Jadi memang dari awal sudah mau membuat komitmen itu ya. Iya. Coba gitu. Jadi Om Tante itu saat awal pernikahan itu apa Om Tante itu emang memiliki komitmen untuk menjalani hidup berkeluarga? Iya, waktu menikah. Iya, Seperti tadi kata si Om, untuk kita masuk ke jenjang pernikahan itu bukan hal yang mudah sih. Satu, karena kita kan beda suku ya. Suku Batak dengan Manado itu yang satu selera itu cuma hanya selera makan bersama enak. Tapi dari segi suku kita timbal balik. Ya kan, mereka itu yang hidupnya glamor, sementara Batak itu yang banyak suku yang sangat erat, adat yang sangat benar-benar harus kita hormati kan. Makanya dia bilang amang boru saya di sana sampai memesankan, kamu serius nggak ya? Namanya kan penyanyi ya, kamu serius dikasih dengan Sirina. Saya tahu lo orang Manado karena tante saya itu kebetulan dia dokter, dia punya ada asisten. Ini kan orang Manado. Yang saya lihat itu Manado itu katanya gitu. Waktu pacaran aja dia itu oke, tapi setelah menikah bisa main tangan gitu loh. Jangan sampai kamu bikin begitu ya, karena ketika kamu menyakiti si Rina sama dengan kamu menyakiti saya begitu. Jadi dia komitmen, ya saya bertanggung jawab, itulah dia. Memang benar-benar sudah komit. Terus gini kan tanda, ini kan kita panggilan hidup berkeluarga, panggilan Tuhan. Iya. Nah jadi panggilan itu kan misalnya nih seperti om atau tante, adanya seorang anak kan bukan hanya tugas orang tua itu bukan hanya untuk melahirkan gitu kan, tetapi untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi menurut om dan tante, apakah benar bahwa menjadi ayah dan ibu itu adalah merupakan panggilan dari Tuhan? Iya, terima kasih. Iya, pertanyaan Detra luar biasa itu ya. Iya. Jadi ketika kita mempunyai anak itu kan Tuhan percayakan ke kita gitu loh. Nah, Tuhan sudah percayakan ke kita bahwa kita pasti mampu untuk mendidiknya dia. Memang kan mungkin secara manusia mungkin ya dengan orang-orang lain juga mungkin banyak yang tidak mampu ya. Tapi ketika kita dalam Tuhan, dan kita memang sudah meminta dari Tuhan, ketika kita menikah gitu kan, supaya ya seperti doa-doa dari keluarga gitu kan, semua keluarga supaya cepat dapat omongan gitu kan, begitu. Jadi doanya dijawab dan doa kita dijawab sama Tuhan sehingga Tuhan mengaruniakan seorang anak, dan ya kita harus bertanggung jawab bahwa inilah pemberian dari Tuhan, dan Tuhan sudah percayakan kita mempunyai anak, dan kita harus bertanggung jawab mendidik dia, mengajari dia takut akan Tuhan juga. Nah, untuk ini berarti sekarang udah memasuki tahap awal menikah lah ya. Menurut Om dan Tante, apa sih kendala pertama dari Om dan Tante saat mulai berkeluarga gitu? Kendala dalam berkeluarga. Kendala awal berkeluarga ya. Waktu kita baru nikah tuh kan, terus akhirnya lahirlah seorang Natali gitu kan. Itu kondisinya saya lagi agak susah, aslinya baru susah di pekerjaan, jadi yang kerja hanya mamanya Nata aja nih, saya enggak. Tapi ya untungnya itu, karena akhirnya saya bisa ngurus bapaknya nih, saya bisa ngurusin Nata tuh dari benar-benar bayi gitu kan. Jadi sampai berapa bulan, hari setahun ya, 6 bulan, hampir setahun lah. Setahun tuh saya ngurusin Nata tuh, jadi dari bayi lah baru lahir sampai umur setahun. Mamanya yang kerja gitu. Akhirnya sampai dengan setelah baru bisa baru dapat pekerjaan lah yang baru lah kayak gitu. Nah, situlah akhirnya kita ganti-gantian. Ketika saya dapat kerja, gantian nih mamanya yang berhenti kerja gitu. Jadi kayak rezeki itu udah diatur lah ya kan. Mungkin kalau kita kerja dua-duanya ya mungkin uangnya banyak gitu kan, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Jadi udah diatur. Dia satu kerja, satu urus anak gitu kan. Jadinya
Karena waktu itu kan juga kita tinggal juga ngontrak kan, orang tua juga agak jauh gitu, jadi lebih bagus kalau emang diurus sendiri kayak gitu. Ya, itu sih awal-awal berarti kayak gitu, jadi harus ada yang mengalah lah intinya dalam rumah tangga gitu. Jangan mempertahankan ego masing-masing kayak gitu. Itu sih awal-awal dalam rumah tangga, tantangan seperti itu. Dalam awal memang di dalam pekerjaan ini, apalagi kan udah lahir makanya cara membagi waktunya ini. Iya betul. Jadi Om, sebelum Om dan Tante punya anak, kendala awal masa-masa baru menikah itu gimana sih Om? Jadi kan banyak kan dari artis-artis juga baru dua bulan nikah udah langsung cerai gara-gara mungkin bosan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gimana awalnya? Apakah ada masalah atau ada kendala gitu saat baru memulai hubungan pernikahan itu? Oh enggak lah, namanya baru-baru nikah kan pasti masih mesra-mesranya ya kan. Biasanya masalah-masalah rumah tangga tuh setelah 3 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas tuh biasanya udah mulai tuh timbul-timbul gitu kan. Jadi pertama-tama ya apalagi setahun tuh masih mesra, masih romantis, ya kemana-mana pasti berdua gitu kan. Jadi itu tadi saya bilang saling menjaga aja sih, menjaga kepercayaan masing-masing kayak gitu. Jadi awal-awal sih nggak ada masalah. Semakin 3 tahun kan seperti kan tadi kata Om memang muncul masalah tuh kalau udah mulai lama ya dalam masa pernikahan. Apakah saat masalah ini terjadi Om dan Tante sering melibatkan tuh dalam masalah ini? Iya, jadi seperti tadi di awal pernikahan kita tantangannya banyak sih ya. Pertama ya tadi seperti saya pas mau lahiran keburu dulu kan di kafe kerja, jadi keburu tutup. Kemudian berarti yang kerja saya sendiri dong ya. Sampai itu Nata di usia 4 bulan benar-benar gak ada kerjaan. Berikut sampai 1 tahun mungkin kan, terus Nata diasuh. Kemudian setelah dapat pekerjaan, kita berdoa terus dong, Tuhan kami percayalah gitu kan, Tuhan pasti berikan berkat karena namanya ada anak pasti ada rezeki dong. Akhirnya keterimalah di Unilever, waktu itu masih di probation gitu kan. Itu pun masih banyak tantangan karena beliau ini dulu sempat ada paru-paru, ada flek, itu kan. Terus kemudian habis itu kendala di mengasuh anak nggak ada karena saya kerja kan. Akhirnya lama-lama akhirnya saya mengalah lah untuk mengasuh anak. Terus oh ya awalnya dulu dia sebelum dapat pekerjaan di Unilever saya juga berdoa sih begini, Tuhan saya mau suami saya bekerja. Tuhan tahu saya tuh kerjanya di salon. Kalau orang kerja di salon namanya Sabtu Minggu itu nggak bisa libur dong. Akhirnya saya tidak ke gereja ya kan. Kalaupun saya misalnya bisa libur sehari hari tapi teman-teman udah pada ribut dong, nggak bisa kan namanya salon. Akhirnya itu Tuhan jawab dan makanya setiap masalah itu selalu dilibatkan Tuhan. Ya begitulah, akhirnya udah berjalan seiring begitu, beliau bekerja di Unilever. Saya untuk melepaskan pekerjaan itu rasanya nggak enak kalau kayak biasa bekerja ya, tapi ya yang namanya politik hidup rumah tangga ada anak kita harus kembali mengasuh anak sepakat saja gitu. Saya dulu Nata pun kalau sakit itu demam tinggi sampai 40 kadang-kadang bisa step, jadi saya pun tidak mempercayakan full ke orang yang menjaga dia begitu. Jadi tadi setiap masalah selalu melibatkan Tuhan. Ya, kalau saya pribadi sih kehidupan kita memang kaum perempuan ya, kaum ibu lebih cenderung memang melibatkan Tuhan. Ada masalah ya setelah Om masuk di Unilever ya pasti banyak masalah karena satu beliau suka tugas keluar kota bisa beberapa hari. Waktu itu kita sudah pindah namanya di perumahan masih sepi ya, perumahan sepi. Kalau udah dia sakit udah ngigau ya cuma berdua pusing dong ya, ngomong itu ngelantur gitu ya, kadang-kadang ya suka berantem juga sama dia gitu kan karena tega sih ya tinggal kami berdua tapi ya karena kerjaan tadi mau tidak mau. Nah tadi gitu orangnya kalau udah sakit itu ngigau dia karena demam tinggi, pernah step itu ya udah langsung dilarikan ke rumah sakit. Saya pikir dia udah sampai ya Tuhan bagaimana karena satu kan. Nah, itu dia. Jadi kan tante ini hanya punya Natali, saya anaknya cuma Natali. Nah, emang dari awal itu cuma pengen punya ketuaan aja atau gimana?
Iya, dari awal sih itu dulu saya sempat salah ngomong sih sama Tuhan ya sebenarnya sih. Karena Natali suka sakit-sakit, Tuhan udahlah biarin dulu saya urus begitu kan. Nah, tapi itu saya nggak tahu. Tapi pikiran saya sekarang Tuhan nggak pernah menghukum anak-anaknya gitu kan. Hanya saja memang dulu saya itu karena bekerja, kami berdua dulu sempat bekerja. Ya udah karena kita keenakan kerja ya suntik KB gitu kan. Saya juga usia menikahnya tuh udah di 28 sih. Jadi nah, kali lahir itu udah 29. Terus saya suntik ya. Ya pokoknya mungkin ya Tuhan sudah percayakan satu aja ya sudah kita terima. Jadi gini Tante, paling kasih dan pengertian itu membawa keluarga sejahtera Tante. Apakah saling mengasihi atau pengertian itu membawa keluarga sejahtera? Iya, banget. Kasih itu nomor satu. Jadi ketika beliau membuat kesalahan, ya saling memaafkan itu nomor satu. Kalau tidak ya api ketemu api bisa ambiar ya kan? Iya, jadi kasih nomor satu saling memaafkan. Jadi dalam hubungan berkeluarga itu bagaimana Om dan Tante itu dapat membagikan peran masing-masing dalam berkeluarga? Jawab Bagaimana cara lah. mengaturnya? Oh ya. Ya paling kalau misalkan saya kan juga udah akhirnya aktif bekerja. Ya untuk urusan rumah tangga segala macam pasti kan dengan mamanya Natali gitu. Tapi memang kami berbagi tugasnya misalkan pulang atas sekolah ya saya paling ada waktu ngajarin sekolah. Jadi istilahnya dalam rumah tangga tuh bukan sebuah hal yang rutinitas biasa, tapi ada hal-hal kreatif lainnya lah yang tentunya kan kita jalan-jalan bersama gitu kan, ada diskusi, terus ya pasti kita juga sering maksudnya rutin saat teduh pagi gitu kan, terus doa malam sebelum tidur bareng-bareng. Jadi awal-awal seperti itu kita rutin menjalankannya lah, jadinya segala sesuatu ada masalah ya kita bisa selesaikan dengan baik-baik kayak gitu sih. Banyak kan nih Om Tante kasus-kasus perceraian tuh masalah utamanya karena mereka yang bosan satu sama lain. Bagaimana Om dan Tante ini mau mengatasi masalah ini? Apa mungkin Om dan Tante pernah merasakan rasa bosan itu? Om, Gantian lah. Om, cepatlah Om. Ini pertanyaan ekstrim ini Om. Ya kalau dibilang bosan sih enggak ya. Bosan itu kan mungkin akibat karena misalkan karena traveling, karena jalan-jalan bosan atau enggak mungkin ya biasalah ada masalah-masalah kayak gitu. Tapi bosan itu jangan sampai jadi hal yang berlarut gitu karena sementara, tapi kita langsung cari solusinya lah bersama gitu lah, ngobrol ya kira mungkin kayak tadi saya bilang kita ada jalan-jalan kemana, liburan atau nge-mall aja sekedar makan bareng luar, itu kan juga untuk menghindari rasa bosan itulah gitu. Ya intinya sih apalagi kalau misalkan kita udah punya kegiatan masing-masing gitu kan, kesibukan masing-masing ya biasanya ya itu nggak akan terasa lah dalam menjalankan sebuah hubungan gitu kan. Tahu udah 10 tahun, 20 tahun dan sampai 30 tahun kayak gitu sih. Itulah harus ada hal-hal positif yang harus kita lakukan lah kayak gitu. Ya intinya sih kembali ke tadi itu takut Tuhan sih sebenarnya. Kalau problem banyak banget ya. Boleh dikata karena Om ini juga dia orang Manado, orang Manado kita bilang tadi ya, orang kayak seperti orang entertain gitu lah ya. Jadi dia punya banyak teman-teman, termasuk suka nongkrong juga kan. Jadi itu tadi kembali dia ke Manado, kita orang Batak. Satu lagi saya juga memang orangnya ya apa sih namanya itu bukan nggak suka nongkrong sih ya, tapi saya tahu posisi saya dan saya itu sudah ibu rumah tangga gitu kan. Jadi saya harus membatasi segala macam dan beliau ini enggak begitu kan. Tapi ya itu tadi tetap kalau mau diikutin kemauan saya mungkin kami akan berantem terus. Tapi tadi tetap ya udahlah, begini dulu Tuhan kan begitu kan. Jalani saja sambil selalu berdoa sama Tuhan. Kalau problem pasti banyak pasti. Bagaimana kita menyikapinya saja. Lagi-lagi balik ke Tuhan ya. Iya.
Jadi gini tante kan sekarang udah punya anak Natali. Nah, gimana tante cara membesarkan anak atau mendidik anak pada zaman sekarang ini tante? Iya, jadi sebenarnya tuh saya agak streng ya kalau mendidik anak ya, agak streng. Terus kebetulan pun anaknya ya cukup nurut, baik sih ya. Jadi saya juga bangga terhadap Natali karena dari dia TK, SD, SMP sampai sekarang saya yang termasuk 90% saya yang membesarkan untuk antar jemput terutama di sekolah kan. Artinya di teman-temannya Nata kayak orang kalau di TK taruhlah orang-orang standar. Kalau dulu di Manado beda dong kelasnya gitu kan. Sementara saya kan orangnya ya kalian tahu lah kalau saya itu kan seperti gimana ya mak-mak inang-inang sambu gitu kan. Ya bukan berarti saya tidak suka skincarean, suka sih. Suka perawatan, suka sih. Cuman ya kembali tadi ya saya nggak fokus ke situ lah. Ada hal-hal yang penting yang harus saya utamakan begitu kan. Terus Nata itu tidak pernah orangnya yang gengsi, ini mak gue gitu kan, nggak pernah. Ada kan orang-orang kan gengsi gitu ya, terus gengsi dengan hanya punya sepeda motor yang butuh istilahnya kan. Tapi Nata nggak pernah gitu, ini mak gue sampai dari TK, SD, SMP ya sampai sekarang lah ya, puji Tuhan ya semua teman-teman Nata itu ya kenal ke mamahnya gitu loh, maksudnya ya oh ini mama kamu Nat, mama kamu tuh ya enak ya, asik ya begitu. Jadi begitu kan di situ Nata. Karena saya pokoknya utamakan selalu Nata takut Tuhan. Ketika Nata salah di rumah, saya ngamuk memang, marah besar. Ya, tapi satu kekurangan Nata itu sampai sekarang dia untuk pekerjaan rumah masih kurang. Itu aja dia. Cuman kalau misalnya sayang orang tua, dia sayang banget. Pokoknya dia tidak pernah gengsi gitu lah. Ini loh mak gue gitu loh. Itu dia. Oke, Tan, jadi dari beberapa pertanyaan tadi kan kita udah dapat nih bagaimana gambar hidup berkeluarga, terus bagaimana pesan-pesannya untuk kita gitu. Terus dari apa yang Om dan Tante bilang tadi juga menjadi pelajaran bagi kami anak-anak muda saat ini. Jadi gini Tan, ya, untuk Om dan Tante apa nih pesannya untuk keluarga-keluarga muda agar dapat menjalin hubungan atau relasi yang baik, khususnya untuk kami kaum muda. Nanti kan belum keluarga muda ya, masih anak-anak muda. Iya. Anak-anak muda ya. Iya. Iya, anak-anak muda ya. Jadi untuk anak-anak muda satu mungkin Nata sendiri pun mungkin sering melihat kami cekcok gitu ya, sering kami berantem ya namanya orang tua, tapi tadi tetap saya pun kalau apa-apa curhat sama Nata sih. Kalau lagi bapaknya nggak betul curhat, tapi dia kelebihan Nata itu dekat sama bapaknya gitu, karena bapaknya pintar nyogok. Pintar nyogok dia, segala kebutuhan anaknya dia penuhin gitu. Jadi pesannya ke anak muda, kalian masih baru bertumbuh remaja, jangan sampai salah langkah. Ketika kalian suka dengan seseorang, suka sama seseorang, nggak apa-apa, normal dong, wajar. Tapi jangan sampai melangkah kalian untuk ke pacaran. Jangan sampai melangkah pacaran, apalagi yang namanya kalian ya, pokoknya yang pacaran berarti udah pasti jadian dong zaman sekarang ya. Usahakan kalian pacaran itu pacaran kudus. Seperti yang Tante bilang tadi, batuk pula. Bentar bukan ya. Kasih pom. Jadi bener gak? Pacaran kudus tadi saya bilang just pegang tangan, no kiss. Apapun itu nggak bisa. Itu kalau bisa kelihatan kalau biasa. Salah satu kegagalan di rumah tangga kadang-kadang ketika kita pergaulan bebas. Kalau sudah kita pergaulan bebas di rumah tangga pasti punya efek. Karena itu dosa kan? Berakibat di rumah tangga. Ada beberapa yang sudah saya tahu orang-orang ya, jemaat ya, ketika mereka ada yang MBA kan, rumah tangga pasti cekcok, berantakan, atau ya anaknya cacat. Tapi walaupun misalnya mereka udah harus menikah, anaknya tidak apa-apa,
ketika mereka di dalam Tuhan sudah minta ampun, seperti dulu pernah kita ada beberapa di Bali begitu ya, jadi mereka orang pacaran mereka yang hubungan bebas sampai hamil, mereka tidak melakukan dosa. Itu yang saya bilang tadi akibatnya fatal. Tapi kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita mengaku dosa kita sama Tuhan, nah Tuhan ampuni. Gitu. Tapi kalian jaga sebisa mungkin pacaranlah sehat. Hanya boleh pegang tangan. Itu. Yakinlah nanti kalian pada saat menikah itu the best luar biasa. Yakin luar biasa. Nggak tahu ya siapa ya. Siapa sih yang dia nikah kudus ya? Artis siapa? Ada kemarin nikah kudus siapa? Yang punya Scarlett siapa yang punya Scarlett? Felicia nikah kudus. Itu the best banget dapat itu. Kalau bisa kalian contoh itu karena asal kalian untuk nanti kalian jadi sukses dari pergaulan. Kalian usahakan ketika kalian tidak mampu untuk menghindar hal itu, tinggal tuh, pandang tuh, gitu aja. Karena ya kami yang udah melangkah dulu ya salah, yang ngerasain sekarang gitu maksudnya, rasakan, karena udah salah langkah gitu ya. Terus kemudian memang dulu saya pun dulu menikah dengan si Om KBP dulu yang namanya KBP kurang bimbingan. Tapi kalau itu dia kurang bimbingan. Itu satu kesalahan kita, makanya kalau bisa kalian tuh jagalah. Mungkin kadang-kadang orang tua tabu ya untuk mengatakan jangan begini dong. Tapi itu selalu saya doa untuk Nata supaya Nata itu bergaul takut akan Tuhan. Gitu. Selalu itu saya doakan. Gitu. Kita dapat banyak pelajaran banget ya hari Satu ini. lagi kalau kalian misalnya, ya itu kan saya bilang kayak Nata mungkin sering ngeliat kami berantem dengan Om gitu kan. Ya jangan kalian terbawa jadi trauma, jangan. Nah, itu hanya satu pelajaran saja. Itu buat pelajaran buat kalian supaya ya udahlah nanti suatu saat aku akan menemukan pasanganku yang takut akan Tuhan. Makanya tadi saya tekankan tetap ketika kalian mau bergaul, carilah teman yang takut akan Tuhan. Kedua, ini kan kalian masih jauh kan, kalian pacaran, tetap jaga kekudusan karena masuk nanti ke universitas. Misalnya misalnya si Better sama Indri pacaran ya, kalian jaga tadi pacaran kudus. Misalnya nanti si Benhard kuliahnya di Amerika, Indri kuliahnya misalnya di Oxford sana juga kan, pokoknya bukan di Amerika, nggak sama-sama lah. Mau tahu Indri ketemu sama cowok lain, ya kan? Nah, si Benhard ketemu sama cewek lain. Jadi kan kalian nggak ada beban dong. Tuh gue nggak ada ikatan apa-apa kok. Iya kan kayak gitu kan? Nggak ada apa-apa kok. Kayak gitu dia. Jadi tetaplah kalian pacaranlah serius. Nanti takut akan Tuhan sampai saatnya di menikah itu kalian nikah kudus. Gitu. Jaga itu nikah kudus itu. Anak-anak pun harus menjaga itu. Jadi menurut Om dan Tante yang paling penting dalam hubungan berkeluarga ini apa sih? Apakah saling komunikasi yang bagus itu penting sekali? Ya itu salah satunya pasti komunikasi, saling percaya, ya kan? Satu uang loh. Uang. Iya uang. Ya. Uang loh. Hah? Uang belanja. Iya uang belanja. Ya itu nomor satu. Satu uang belanja. Ya nomor dua. Gak usah batuk-batuk. Langsung batuk nih. Gua tadi Mana bagi dong? nggak ada nanti. Dua apa namanya duit. Tadi dua. Nomor dua. Dua duit, Money. tiga money. Doi. Ya nggak intinya ya pasti kan kita harus sebagai keluarga Kristen pasti diberkati ya kan. Kita juga bekerja dengan baik, jujur itu pasti diberkati lah. Terus tadi apa? Hubungan baik itu bisa dengan komunikasi, saling percaya, saling mendengarkan, ya kan? Itu sih intinya yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Uang nomor satu. Uang. Dua. Hah? Dua. Tadi udah dua. Duit.
harus disebut ya. Tapi yang first time-nya komunikasi. Iya. Makin termotivasi gitu Iya. ya. Banyak pelajaran. Oke. Jadi pesannya untuk kita anak-anak muda tetap jalin hubungan yang kudus agar menghasilkan pernikahan yang kudus nantinya. Iya. Terima kasih untuk Om dan Tante Terima atas kasih, waktunya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Om dan Tante. Terima kasih Om. Semoga semakin langgeng ke depannya. Semakin Kita warga Amin. Makin sukses juga kan. Amin. Ya. Pokoknya pesannya ke kalian, sukses buat kalian ketika kalian mengandalkan Tuhan. Amin. Tetap jaga kekudusan. Oke, baik. Percaya. Ketika nanti kalian menikah, undang kami. Undang ya. Saya tahu. Enak. Si Timothy kudus ya. Ayo. Perlu di Perlu ini ya. Enggak, itu tantangan hidup apalagi di zaman sekarang ya. Iya. Generasi apa Z, sekarang kita? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Bimbingan belajar itu ya. Iya. Harus lebih fight. Karena tantangan semakin banyak, Bro. Iya benar. Semakin luar biasa dan iblis pun semakin kuat. Ya. Kita sama-sama mendoakan, doakan kalian, kami sebagai orang tua kalian doakan, Iya. karena menghadapi kehidupan sehari-hari tidak gampang. Luar biasa untuk menghadapi kehidupan hari-hari. Setiap langkah kita punya tantangan sendiri. Jadi doakan mama, papa, keluarga di rumah semuanya supaya tetap dalam Tuhan, karena di zaman ini semakin luar biasa iblis bekerja. Sukses buat kalian semua, sukses sekolah. Saya tunggu undangannya sekian tahun lagi. Oke. Siapa dulu mau nikah? Henry. Ini udah punya calon. Iya. Siapa? Dia udah punya pacar nih ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, Feby. Putus ya. Ya Harus untuk dengan kudus ya, si kudus ya. inisial itu. Kudus. Tekankan kudus. Pernikahan kudus. Masih lama loh. Ini baru kelas 3. Masih lama Feby. Gak di sini kan, Beb? Oh iya. Kuliah berapa lama? Kuliah kan berapa lama? Mau dokter gigi. Dokter gigi. Iya. Dokter gigi paling sekitar 6 tahun ya. Iya. 6 tahun lah. 6 tahun Feby. 6 tahun lah bisa udah buka. Belum juga kali buka praktek ya. Udah bisa. Bisa. Oh ya. Kalau pandai nggak apa-apa ya. Cepet kan? Nggak apa-apa. Pasti Feby duluan ya. Nikah. Nggak apa-apa juga lu. Kalau udah jodohnya nggak apa-apa. Ya dia bilang sama aku nanti kalau aku nikah dia udah dalam kondisi kemenangan. Oh. Nggak apa-apa. Dia duluan nggak apa-apa lo ya kan? Iya. Ya kalau udah jodoh, why not ya kan? Yang penting tadi tetap jaga kekudusan supaya rumah tangga lancar. Jangan lupa kalian harus tetap utamakan membahagiakan orang tua dulu. Karena orang tua sudah kerja keras sekian tahun menyekolahkan kalian, dan itu bukan biaya yang kecil, ya kan? Biaya besar banget. Jangan karena kita enak-enak cepet main nih mama apa itu susah nyari duit. Katanya kalau mungkin kalian orang tuanya tajir melintir ya. Tapi kalau tante memang harus ikhlas. Thank you sayang. Terima kasih Tante Udah dan bisa Om. bilang untuk nikah. Ya oke. Jadi sekian dari kami kelompok agama tentang berkeluarga. Jadi udah banyak yang dapat kami dan kita semua belajari ya untuk masa depan kita semua. Jadi terima kasih kepada Tante dan Om, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk kita semua. Tidak mengganggu. Yeay. Kalian mengingatkan masa lalu saya. Jadi dejavu. Mengingatkan masa lalu. Pengen muda lagi. Karena lebih enak masa pacaran ya. Masa muda dong. Aduh. Bisa nggak ya? Bisa lah. Sekolah lagi di San Thomas 2. Oke. Ya, terima kasih untuk kita semua. ya. Sekian dari kami undur diri. Bye bye. Bye bye.